Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Educational Trading Easy Profit dengan tema kelas lanjutan. The Fibonacci Scalper dengan materi tambahan Algo Trading. Saya Yoyo Caturtomo, Kamis 18 Maret 2021. Yang mana ini adalah edukasi rutin tiap hari Kamis jam 12 dan juga tayang di YouTube yobro.com dan juga acara ini adalah ID meeting dan passwordnya sama. Ya. Bagi teman-teman yang belum pernah berkenalan dengan saya, silakan untuk privat saya, nama, kota, dan pengundangnya siapa. Jadi nggak perlu nomor HP, kontak person yang lainnya, cukup nama, kota, dan pengundangnya siapa saja. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman telah bergabung dan kita akan mulai ya dengan tema kita hari ini. Oke, sebelumnya saya sampaikan ya tentang regulasi GK Invest atau Global Capital Invest Tama Berjangka ini ada link di websitenya pemerintah bapepti.go.id /berjangka detail 824 ini. Di sana ada regulasinya. Jadi benar-benar GK Invest adalah resmi di bawah pengawasan Bapepti, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Ini adalah rekening-rekening segregat account atau rekening terpisah dari PT Global Capital Invest Tama Berjangka. Ada Bank BCA dolar dan rupiah serta Bank Mandiri di dolar dan rupiah. Jadi kalau teman-teman yang berminat untuk transfer, untuk bergabung, untuk menjadi nasabah GK Invest, hanya ini nomornya, nomor rekeningnya ya. Jangan mau kalau ada nomor rekening lain atau bahkan nama perseorangan ya. Oke, selamat bergabung ya dengan Pak Husen ini ya dari Jakarta, Pak Husen Arifin, ada Pak Ari, Pak Bagus, Pak John, Pak Joko, Pak Gunawan, Pak Roni, Pak Santo, dan juga Pak siapa ini, Kak Sanwa, dan semuanya. Maksud dan definisi dari The Fibonacci Scalper. Ya, jadi kita ulas dari Fibonacci dulu. Fibonacci retracement itu seperti apa? Fibonacci adalah lengkapnya Leonardo Fibonacci da Pisa ya, adalah nama seorang ahli matematika dari Italia yang hidup di abad ke-13. Salah satu sumbangannya untuk ilmu pengetahuan adalah dari Fibonacci yang ditemukannya dengan urutan-urutan sebagai berikut 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan seterusnya. Artinya deret yang dua deret sebelumnya itu ditambahkan menjadi deret sekarang. Gitu ya. 3 ini diperoleh dari 1 tambah 2. 5 diperoleh dari 2 dan 3 dan seterusnya. 21 diperoleh dari 8 plus 13. Begitu, itu adalah deret-deret Fibonacci. Deret ini dimulai dari angka 1, kemudian bilangan ketiga, dan seterusnya merupakan penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Ya, seperti ini. Salah satu fakta menarik tentang deret ini adalah hubungan suatu bilangan dan bilangan sesudah dan bilangan sebelumnya. Di akhir cerita ini, saya akan membeberkan sebuah cara trading singkat dan relatif cepat ya, scalper itu, dengan bantuan trading tool dan bahkan mungkin ada algo trading ya. Jadi bapak-bapak, teman-teman semuanya bisa trading dengan cara otomatis juga. Deret ini kemudian ditulis dalam sebuah buku oleh seorang ilmuwan dari Italia bernama Leonardo Fibonacci tahun 1970 ya, sudah lama sekali. Seperti ini bentuknya. Kalau di dalam MetaTrader itu ada lambang F seperti itu, Fibonacci itu. Nah, nariknya seperti ini. Bila ini trennya naik ke sana, 100-nya di bawah sini, ditarik ke atas ke ujung atau puncak terdekat dari harga running. Puncak terdekat dari harga running. Kalau misalkan trennya turun, berarti dari puncak turun ditarik ke bawah menuju lembah terakhir dari running.
lembah terdekat dari running. Ya. Kayak ini puncak terdekat dari running. Fibonacci ini sangat unik sekali karena banyak sekali. Mohon maaf, suaranya kurang jelas teman-teman. Ada yang kurang jelas lagi suaranya? Tes 1, 2, 3. Mohon komentarnya teman-teman. Kalau Ini Kuantan jelas, Pak. oke, masuk. Pak Gunawan di Kuantan ya. Kuantan mana Pak Gunawan? Kalau Kuantan Riau, Pak, Riau. Oh iya, Ria tadi ya. Oke, Pak Stephen juga sudah jelas. Terima kasih. Mungkin speakernya atau gimana Pak Usen ya. Mohon maaf. Mungkin juga jaringannya ya. Di saya Pak Usen ini nggak keluar mic-nya soalnya. Oke, saya lanjut ya. Fibonacci ini benar-benar seperti keunikan alam gitu ya. Jadi ada seperti kerang itu juga jarak-jaraknya itu diperoleh jarak dari lengkung-lengkungnya itu dari setiap rongga-rongganya itu adalah penjumlahan dari 2 rongga sebelumnya seperti ini ya. Rongga ini ditambah ini. Terus kemudian juga seperti tangan ya, tangan ini juga ini Fibonacci itu rumusnya seperti ini ya. Ini misalkan B gitu dibagi A, jadi B ini dibagi A itu sama dengan 1,618. Ini keunikannya di situ. 1,618. Terus ada juga antara hidung dan bibir. Ya ini bibir normal ya maksudnya ya. Kalau nggak normal nggak ngerti lagi ya. Terus ini juga kepala antara pusar sampai ke kepala itu sampai pusar ke kaki ya, pusar ke kaki dibagi pusar ke kepala itu hasilnya jadinya perbandingannya adalah 1,618. Ini deret-deret unit yang diberikan oleh alam ya, yang dipakai untuk suatu sistem seperti ini ya. Jadi pembagian antara 3 dikalikan 1,67 nanti sama dengan 5 dikalikan 0,6 jadi 3, seperti itu keunikannya. Jadi 0,6-nya hampir selalu di penjumlahan dan perkaliannya seperti ini. Setelah bilangan ketiga, bilangan Fibonacci berikutnya adalah sekitar 1,618 dari bilangan sebelumnya. Pertumbuhan sebesar 1,618 kali ini berlangsung hingga bilangan Fibonacci yang tidak terhingga. Kondisi ini juga berlangsung sebaliknya bilangan sebelum dan sebelum sesudah bilangan Fibonacci adalah kira-kira 0,618 dari bilangan Fibonacci setelahnya. Kestabilan pertumbuhan dan penyusutan inilah yang kemudian membuat deret ini menjadi bukti adanya unsur matematis dalam kehidupan. Fibonacci retracement fenomena harmonisasi ini kemudian dicoba orang untuk diterjemahkan ke pergerakan harga. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pergerakan harga adalah penggerak harga adalah sekelompok manusia ya, seperti halnya perilaku sekelompok manusia. Harga juga bisa diprediksi. Salah satu alat yang sering digunakan untuk itu adalah Fibonacci retracement. Fibonacci retracement itu adalah alat analisis teknikal yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian pergerakan harga setelah harga bergerak dari satu titik ekstrim atas atau bawah ke titik ekstrim bawah atau atas dari sebuah tren. Jadi mengukur pergerakan dari pullback-nya, dari koreksinya ya. Selamat bergabung Mbak Ade. Sehat selalu ya, semuanya juga moga sehat selalu. Ini adalah cara penarikannya, gambar di sebelah kiri menunjukkan retracement naik dari sebuah pergerakan harga turun. Jika harga turun dari titik A menuju titik B, pergerakan dari titik B menuju titik C disebut retracement atas pergerakan harga dari titik A ke titik B. Gambar di kanan menunjukkan retracement turun dari sebuah pergerakan harga naik. Harga yang naik dari titik X menuju titik Y, kemudian mengalami retracement ke titik Z. Nah, ini gambarnya. Nanti bisa video ini bisa saya upload juga di youtube.com. Sekarang saya nggak live ya, karena biar lebih interaktif. Jadi, tapi videonya bisa disaksikan di channel YouTube youtube.com. Retracement ini diukur dalam persentase pada gambar di sebelah kiri. Harga mengalami penurunan sebesar Rp600. Ini contoh aja ya, dari titik A ke titik B, kemudian
harga mengalami rebound bergerak naik sebesar 300 ke titik C. Harga saham ini dinyatakan telah mengalami retracement sebesar 300 bagi 600 kali 100 sama dengan 50%. Untuk pergerakan harga pada chart di sebelah kanan, harga naik sebesar Rp600. Retracement level itu retracement level yang biasa digunakan dalam Fibonacci retracement adalah sebagai berikut. Ini saya agak cepat karena sebelumnya saya sudah menyampaikan ini, tapi intinya dari pertemuan ini adalah bagaimana Fibonacci dikombinasi dengan indikator lain dan menjadikan sebuah sistem strategi yang bagus dan bahkan juga sudah saya siapkan dalam softwarenya ya. 23,6, 38,2, 50%, 61% dan seterusnya. Ini adalah level-levelnya. Retracement level ini berguna sebagai support dan resisten bagi pergerakan harga di masa yang akan datang. Oleh karenanya, retracement level ini sangat berguna baik untuk kepentingan prediksi maupun untuk melakukan posisi beli ataupun jual. Penarikan Fibonacci retracement bentuk sebenarnya dari sebuah Fibonacci retracement adalah sebagai berikut. Retracement sebuah tren turun. Ketika kita menarik Fibonacci retracement dari sebuah tren turun, pertanyaannya adalah jika harga ini reboundnya sampai ke resisten di level berapa, dan apakah level retracement yang muncul berfungsi sebagai support atau resisten. Ini saya ambil dari sebuah buku ya. Biasanya merupakan level harga yang kemungkinan besar akan menjadi arah pergerakan harga dan bisa juga tempat dari titik reversal. Dan mana persimpangan kecil, support atau resisten yang tidak terlalu penting. Setelah belajar menentukan cara-cara menentukan support dan resisten, kita perlu juga mengetahui urutan atau derajat penting atau tidaknya support dan resisten. Urutannya itu adalah sebagai berikut. 1. Trennya bagaimana. 2. Fibonacci retracement-nya ditarik. Ketiga, titik tertinggi dan rendahnya masa lalu bagaimana. Dan keempat adalah level psikologis. Adapun kekuatan atau mudah tidaknya sebuah support atau resisten itu ditentukan oleh banyaknya teori yang mendukung support atau resisten di level tersebut. Bahkan di materi kali ini nanti saya akan tambahkan satu indikator untuk membantu itu biar kita bisa trading intraday atau lebih bahkan tidak intraday dengan istilahnya scalping ya. Fibonacci retracement pada pergerakan harga di antara dua titik. Pergerakan harga yang sering kali terjadi adalah seperti berikut. Ketika terjadi pembalikan arah tren reversal, Fibonacci retracement 50% adalah target harga dengan probabilitas tertinggi. Ketika terjadi tren reversal dan harga langsung bergerak ke retracement 61,8%, maka sangat berpotensi untuk langsung bergerak menuju retracement 38,2%. Yang ketiga, ketika terjadi reversal, harga kemudian mengalami konsolidasi di sekitar retracement 38,2%. Jika tren retracement berlanjut, retracement di 61,8% memiliki peluang untuk menjadi target pergerakan. Dalam kondisi seperti itu, meskipun tercatat sebagai resisten penting retracement 50%, terkadang juga dilewati begitu saja. Apa maksud trader scalper? Tadi kan sudah kita sampaikan tentang Fibonacci. Karena judulnya hari ini adalah The Fibonacci Scalper. Fibonacci-nya sudah paham, artinya seperti itu. Sekarang scalper itu yang dimaksud adalah sering juga disebut dengan short term trader. Artinya trader jenis ini yang nggak pernah menahan posisinya terlalu lama. Biasanya nggak ada yang lebih dari 1 hari. Bahkan dalam 1 hari bisa buka posisi beberapa kali karena tiap posisinya udah profit. Biasanya langsung di close tanpa mempertimbangkan potensi profit maksimal. Scalping memang umumnya nggak memerlukan ukuran trading yang besar. Jadi profit yang dikumpulkan pun nggak terlalu banyak, bisa banyak kalau posisi trading yang dibuka juga makin banyak. Makanya ini juga berisiko, tapi kalau dilakukan dengan manajemen risiko, mungkin bisa mengurangi potensi kerugiannya. Bapak Husen, belum ada suaranya. Yang benar ini. Gimana? Sampai sekarang belum ada suaranya, yang lain sudah terdengar bagus loh Bapak Husen. Nah, Bapak Husen ini jelas. Pak Husen ini juga belum keluar mic-nya ini. Sama dengan Pak siapa tadi ya. Belum keluar mic-nya. Oke, coba diklik yang ini ada mic atau mikrofon itu diklik aja Pak. Biasanya di situ di handphonenya. Cara kerja ini intinya teman-teman ya.
Ini intinya dari materi kali ini. Bisa teman-teman foto atau nanti lihat di videonya lagi di channel YouTube youtube.com ya. Ini inti dari materi kali ini, bagaimana kita menerapkan sebuah strategi scalper dengan menggunakan Fibonacci dibantu oleh sebuah indikator. Ternyata indikatornya itu adalah MACD. Cara kerja ada Fibonacci scalper, lebih Fibonacci level Fibonacci bekerja dengan filter indikator MACD sebagai berikut. Tentang perdagangannya atau kemampuan untuk memilih parameter itu perdagangannya adalah beli ketika tren MACD itu menunjukkan tren beli atau bullish atau naik ya. Sedangkan sell jika MACD trennya sell atau turun. Nah, ini hubungannya MACD dengan Fibonacci tadi. Fibonacci tadi jika di atas 61,8, tadi kan ada daerah Fibonacci ini ada 23,6 dan sebagainya. Bila sudah retrace di atas 61,8, maka kita siap-siap sell, tapi dengan catatan MACD-nya mempunyai trend sell. Nah, bagaimana MACD itu trend sell-nya atau trend buy-nya, bullish atau bearish-nya nanti setelah ini saya jelasin ya. Sedangkan bila di bawah 23,6, maka kita beli jika trend MACD-nya beli. Ini ya, levelnya 61,8 itu ibunya. Kemudian kita akan diskusikan bersama tentang MACD trend bagaimana. Begini, ini saya ambil dari referensi MBL5 ya. Bagaimana indikator MACD itu menunjukkan tren buy, tren bullish ya. Jadi ada beberapa tipe untuk pembacaan MACD. Ini yang pertama adalah reverse. Reverse itu pembalikan atau dari turun menjadi naik ya. Seperti ini pertama ya. Ini gambarnya. Jadi ada 3 bar seperti ini. Barnya ini turun, titik ini dan ini mulai naik. Nah, ini pas bar ketiga di sinilah kita buy-nya di sana. Ini berarti sudah menunjukkan sinyal buy pada MACD. Kemudian kita lihat di hubungnya tadi level berapa yang di sebelumnya tadi ya. Kemudian yang kedua adalah crossover of the main and signal line. Ini cara baca MACD tren naik atau kita siap-siap buy. Ketika cross ya, dari ini ada bar-bar seperti ini. Barnya ini kan tentunya di bawahnya line ini ya, line sinyal ini. Bar-bar ini di line sinyal ini. Nah, ketika ini barnya ini di bawahnya, kemudian bar yang kedua di atasnya, ini namanya cross. Ya, disinilah bar yang setelah cross itu kita buy-nya di sini. Ini menunjukkan sinyal buy. Terus yang berikutnya adalah bullish apabila crossing the zero level. Nah, ini ada zero level. Yang tengah panjang ini adalah zero level, 0 ini levelnya. Ketika sudah dari ini kan yang kita lihat adalah barnya ini ya, barnya ini ketika di bawah sini, kemudian dia berbalik menjadi muncul bar tumbuh di atasnya level 0 ini. Nah, level yang bar yang kedua ini adalah kita sinyalnya buy. Terus yang divergen. Divergen itu kebalikannya dari indikator ya. Kalau ada lembah di sini, kita tarik dari A ke B itu arahnya turun, sedangkan yang di bawah itu ada bar yang dari A ke B itu naik. Jadi bar A itu adalah lembah pertama, B itu adalah lembah kedua. Seperti halnya A dan B yang di atasnya. Ini dulu ya. Ini ya, kita lihat yang divergen single dulu. Jadi A dan B itu adalah lembah-lembah. A kapital yang atas, A yang kecil di bawah. Itu kebalikannya. Kalau ini mengarah turun, yang bawah mengarah atas, namanya divergen.
Kalau ini mengarah ke atas, terus ini mengarah ke atas, namanya konvergen. Makanya MACD itu singkatannya moving average, konvergen, divergen. Kita cari yang divergennya. Ketika atas catnya itu lembah-lembahnya menurun, barnya naik. Maka kita buy setelah bar berikutnya ini ya. Ini ada sinyal buy-nya. Kemudian double divergen. Double divergen itu ada A, B, dan C. Ini ada A, B, dan C. Semuanya mengarah pada penurunan yang atas, yang bawahnya mengarah ke naik. Ini untuk buy. Sedangkan untuk sell-nya, ya, untuk reversalnya hampir sama, cuman kebalikannya dari buy tadi. Di sini ada bar-bar naik di puncak, kemudian dia mulai turun, begitu. Nah, pas penurunannya ini, penurunan bar yang ketiga ini kita sell. Terus crossover of the main of signal line. Ini seperti tadi, semula dari atasnya, kemudian ada bar yang semula di atas, kemudian di bawahnya, nanti bar yang berikutnya setelah cross itu kita sell. Gambarnya seperti ini, cukup bisa dipahami dengan enak ya. Terus crossing the zero level. Seperti ini. Jangan khawatir ya, ini kalaupun teman-teman kurang paham bisa diulangi di videonya, nanti akan saya upload. Silakan bertanya juga nggak apa-apa ya. Terus kemudian ini adalah crossing di zero level yang semula ini di atas menjadi di bawah. Bisa. Yang tadi kan semula di bawah menjadi di atasnya level 0. Yang berikutnya adalah divergennya. Ini kalau yang tadi kan dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. A ini adalah puncak, kalau yang tadi lembah-lembah, A-nya itu lembah pertama, B-nya lembah kedua. Tapi kalau untuk divergen untuk selling itu lembahnya yang dicat itu bukan lembah tapi puncak. A itu puncak pertama, B puncak kedua, ditarik garis itu naik, sedangkan puncaknya yang di bar indikatornya itu A. Ini puncak pertama, B puncak kedua, ditarik turun. Maka kita akan sell di bar berikutnya. Di sini nih. Terus untuk double divergen sama dengan yang buy tadi, hanya kebalikannya saja. Di catnya itu naik seperti ini, A, B, C naik, ini A, B, C turun. Dihitung dari barnya, lainnya nggak kepakai kalau yang ini ya. Lihatnya dari bar-barnya. Nah, teman-teman, kalau jadinya langkahnya bagaimana nih? Langkah pertama adalah tadi ya. Langkah pertamanya ini. Langkah pertama kita adalah melihat retracement-nya ya. Melihat di atas 61 atau di bawah 23,8. Seperti tadi kayak level begini ya, sekarang ditarik. Nah, ini 61,8 terus ini 23,6. Nah, 61,8 di atasnya 61,8 ini kita siap-siap sell. Ini kebetulan untuk yang trennya turun. Ini jadi dibalik ya. Kalau misalkan trennya naik itu ya, trennya naik itu seperti ini trennya naik. Saya akan terjemahkan di sini ya. Di bawah 23,6. Jadi kita nunggu 23,6 baru kita buy. 23,6. Nah, kayak gini nunggu di bawahnya. Jadi kalau di atasnya kita belum bisa buy. Tapi kita nunggu ya, setelah di bawahnya 23,6 kita nunggu pola-pola dari MACD-nya. Berarti yang buy itu ya terbentuk seperti ini, atau seperti ini. Ada salah satu yang membentuk pola untuk buy, maka kita buy. Syaratnya pertama figurnya sudah terpenuhi dulu. Terus, nah kayaknya kok
Ya, mudah sih sebenarnya kalau ingin kita manual pun juga mudah, hanya tinggal ngepaskan saja. Kalau nggak ada waktu bagaimana? Ini kita menawarkan sebuah algo trading atau software ya orang ngomong ya algo trading lah dari komunitas trader untuk mempermudah strategi trading di atas dengan kombinasi MACD dan Fibonacci yang bisa bekerja secara otomatis atau full autopilot. Ya. Ini nanti bisa Anda dapatkan secara gratis dengan menghubungi official yang ada di KNP dengan syarat Anda sudah menjadi member. Nah, member manapun, kota manapun ya. Yang penting bisa nunjukin membernya kita invest. Nanti juga bisa dapatkan edukasinya privat. Terus bagaimana sih hasil-hasil dari kinerja atau strategi ini? Nah, report performa strategi ke Fibonacci scalper. Ini adalah default-nya ya. Ini settingan default untuk Euro USD ya dari 2019 Januari sampai dengan 2020. Jadi tahunan ya. Ini mempunyai total net profit dari 10.000 menjadi 49 ini luar biasa dengan hanya drawdown-nya maksimal 13,7. Terus kemudian untuk pound sterling ini bahkan cuma di set dengan time frame 5 menitan ya. Nah, luar biasa total net profitnya sekian ya. 23.000 dari 10.000 sudah 230% selama setahun lebih ya. Terus drawdown-nya sangat rendah 20%. Terus yang berikutnya adalah untuk USD Swiss franc. Ini net profitnya 11. Ini lebih rendah ya, tapi kalau dilihat dari grafiknya cukup bagus ya. Naiknya nanti tidak ada jurang-jurang yang dalam. Kalau jurang ini menandakan drawdown-nya maksimal ya. Seperti ini 24%, ini drawdown-nya paling tinggi yang Swiss franc. Nah ini yang 2 tahun ya. 2 tahun terakhir ini drawdown-nya juga masih dalam toleransi 35% ya. Dengan hasil profitnya 23.000. Nah, kalau mau ngintip sebenarnya kayak apa sih software aplikasi ini? Nah, ini tak intipkan. Input-inputnya seperti ini. Trade command ini nanti di hasil tradingnya, posisi trade-nya itu, Bapak namakan nama Bapak sendiri juga bisa. Misalkan Bapak Stephen gitu, Stephen Bot gitu ya, bisa aja, tulis aja semaunya sendiri bisa. Nah, nanti bisa saya training untuk edukasi bareng bagaimana cara pasangnya di MetaTrader, bisa dapatkan aplikasinya, nanti hubungi official kita invest dimanapun berada yang Bapak kenal, nanti kita bisa online Zoom. Nah, ini adalah menu-menunya cukup lengkap. Ya, cukup lengkap. Ada pertanyaan dari sini? Kalau misalkan ada indikator enggak Pak? Nah, kalau ada indikator yang gratis, ini sekarang bisa aja di-download ya. Kayaknya dulu di sebuah seminar saya juga sudah saya sampaikan. Indikator ini adalah Fibonacci Golden Zone. Jadi kalau sudah pasang indikator ini ada zona-zona untuk kita eksekusi buy atau sell-nya. Ini bisa di-download ya di www. Saya chat di room chat ya, center. Ya, hadiah untuk para peserta hari ini. Step to center Fibo.run. Nah, ini linknya. Bisa di-download di situ, diekstrak, nanti langsung diklik 2 kali langsung masuk MetaTrader-nya teman-teman. Itu namanya ada Fibonacci Golden Zone. Itu indikatornya langsung bisa saya kasih gratis sekarang. Kalau untuk yang software Fibonacci Scalper ini nanti ya hubungi official dulu, jadi khusus member Giga Invest. Ada pertanyaan silakan.
Fotonya Pak Yoyo. Iya Pak Ade, tambah ganteng rek. Makasih. Nggak, brengosnya gak dicukur pada mbak aku lali nyukur. Belum sempat. Gimana Itu Pak yang Ade? kemarin Vibo Zone itu sama itu beda ya Pak ya? Beda banget. Kalau zone kan indikator aja, dia nggak bisa eksekusi. Dan Fibonacci Golden iya. Zone itu nggak ada MACD-nya. Jadi Pak Ade nanti ya pasang aja sendiri MACD-nya, tinggal combine aja dengan Golden Zone itu. Oke, siap. Beda kalau yang Itu, ini Pak, benar-benar kemarin kan autopilot. Oke. Oke, ya paham. Jadi seperti kayak apa step itu ya, yang masar itu ya, seperti itu ya. Ya. Oh. Yang di websitenya. Itu Pak wacana Pak. Ya, itu kan aku baca-baca. Itu kan ada apa namanya kayak crab, butterfly itu kan hitungannya kan dari Fibonacci. Saya enggak paham tuh Pak, kapan-kapan di apa wacananya ada. Coba itu, di gitu. chat di sini temanya apa, nanti tak bawakan. Coba di chat di room. Oke, siap, makasih Pak. Butterfly, biasanya ada teman saya yang sudah itu dari GKIN juga butterfly itu. Oke. Biasanya kan karena khasnya saya itu adalah dengan adanya algo trading ya. Jadi saya membahas beberapa strategi itu sebisa mungkin saya bisa otomatikan gitu. Jadi teman-teman nggak kesusahan untuk itu. Dan nggak masalah, nggak semuanya harus dengan sebuah automatic trading. Buktinya tadi seperti testimoni dari rekaman testimoni saya tadi juga profit banyak dengan manual. Ya. Jadi tergantung dari kondisi Bapak Ibu mempunyai waktu banyak nggak di trading ini. Kalau memang punya full waktu ya memang sebaiknya manual. Ya ada pertanyaan lain? Terima kasih. Pak Sans. Trading one strategy with discipline beats two strategy without discipline. Rainer Theo, Pak Yoyo sendiri pakai metode apa? Ini Pak Santo. Maksudnya gimana Pak? Dari Rainer Theo ini saya juga ngikutin newsletternya dari Singapura itu ya, masih muda sekali. Ya betul. Jadi ini Pak Yoyo, kan Pak Yoyo tuh suka kasih apa edukasi seperti ini ya, dengan macam-macam strategi yang Pak Yoyo sendiri pakai. Apa sih? Apakah fokus di satu strategi atau pakai macam-macam strategi? Ya, kalau saya sih konsisten dengan robotik Pak, karena ya mohon maaf saya banyak waktu yang sibuk untuk edukasi, jadi saya nggak sempat untuk melihat-lihat secara manual sampai detail dan sebagainya. Untuk itu hampir 80% trading saya ya robotik Pak. Robotiknya pakai tadi yang disebutkan Pak Adi tadi, MA Masar ya, jadi step Masar itu artinya moving average dengan cross-nya moving average dan juga parabolic SAR Pak. Nah, untuk masalah settingnya itu semua robot itu punya siklusnya, makanya harus di maintenance. Saya settingnya minggu ini dengan mungkin minggu depan bisa berbeda. Bisa jadi 2 bulan saya nggak ngubah setting. Jadi intinya pada trading robotik itu kita jangan mendewakan sebuah robot bahwa wah setelah di setting ini pasti selamanya akan profit konsisten terus. Tetap harus menyesuaikan kondisi market. Setting-setting itu harus kita ubah-ubah upgrade sesuai dengan kondisi market itu. Itu yang penting ya. Makanya kita menggunakan apa itu yang menggunakan edukasi ini agar teman-teman semuanya itu bisa mengubah-ubah itu dengan sendirinya, nanti bahkan menemukan hal-hal yang mungkin jauh lebih bagus dari apa yang saya sampaikan gitu. Itu yang saya harap juga. Jadi kita juga sama-sama senang gitu. Oh, dari sana menemukan setting seperti ini, sana menemukan ini. Itu kita sama-sama bisa diskusi gitu. Pak Reza, harmonic pattern maksudnya Pak.
Oke, itu maksudnya Pak Adi tadi ya. Ini Pak Reza temannya Pak Adi atau gimana? Makasih Pak Santo. Sama-sama ya Pak Santo. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya akhiri. Oke, untuk yang kedepannya, wacana membuat pattern safety crab butterfly dan sebagainya di buku itu caranya bagaimana? Oke, jadi saya sampaikan masukannya. Saya butuh nih masukan tema-tema seperti ini karena kadang saya juga bingung. Tema sudah banyak saya sampaikan, apalagi ya gitu ya. Kalau ada masukan gini lebih enak ya. Terima kasih Pak Ade. Oh, meluruskan. Ya, ya. Oke, makasih Pak Reza. Harmonic pattern. Oke. Nanti kita diskusikan ya. Siapkan aja pertanyaan-pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Pak Reza ada pertanyaan mungkin? Pak Reza dari kota mana nih Pak Reza? Pak Reza, kayaknya baru bergabung ya Pak Reza ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Partisipasinya hari ini luar biasa. Semangat terus di masa pandemi. Semoga semuanya sehat selalu, sukses. Terima kasih ya dari Pak Reza juga dari Pekanbaru ya. Iya, baru bergabung. Oke, terima kasih Pak Stephen juga. Semuanya yang bergabung di sini semoga sehat dan happy tips. Berbahagia selalu dengan profit-profit yang konsisten. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.